Ini dia podcast Poke Berpolitik. Selamat datang di podcast Poke Berpolitik. Apa itu poke? Poke artinya poin kecil. Mari kita membahas poin-poin kecil seputar isu yang terjadi di dalam dunia politik. Bersama saya, Alafian Hasbi, inilah Poke Berpolitik. Banyak sekali panggung yang disuguhkan oleh para aktor politik. Salah satunya yang sedang hangat menjelang pemilu 2024. Dan ini dia panggung aktor politik menjelang pemilu 2024. Langsung saja kita akan bahas bersama rekan saya, Bang Adha. Halo Bung. Malam Bang. Siap. Gimana? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita mari obrol sering-sering pendapat poin-poin tentang Siap. Jadi rencananya kita akan bahas tentang apa nih Bung? jadi semacam berpolitik poin kecil. Jadi poin-poin kecilnya saja. Nah, yang dunia politik yang iya. kita bahas. Silakan diminum Bang. Siap. Untuk malam ini kita ngangkat tema apa? Temanya itu putusan MK tentang minimal umur capres dan cawapres Pak. Oke, siap. Sudah diminum? Udah. Silakan, nggak apa-apa. Boleh nggak apa-apa sambil rokok? Boleh. Ya biar sambil nyantai. Iya, siap. Biar asik. Bang Adha, Siap Bung. Abang kan tahu nih dunia politik yang sedang hangat-hangatnya mengenai kisruh politik atau mengenai minimal umur untuk calon capres dan cawapres. Siap. Jadi bagaimana pendapat Abang mengenai hal itu? Oke. Menurut saya pribadi, mungkin seluruh masyarakat Indonesia udah tahu ya keputusannya ya dari dikeluarkan juga, yaitu batasan umur presiden tetap di 40 dan calon wakil presiden itu boleh di bawah 40 asalkan dia pernah ataupun sedang menjabat sebagai kepala daerah. Kepala daerah. Betul. Mungkin yang ingin disampaikan di situ, kenapa harus seperti itu? Mungkin karena supaya mereka mempunyai pengalaman dalam memimpin ataupun pengalaman mereka sebagai pemimpin. Gitu loh, gitu. Dan mungkin untuk sebagian orang berpendapat di umur segitu adalah umur yang ideal. Ideal. Betul, umur yang ideal. Jadi memberikan kesempatan juga untuk generasi-generasi muda untuk maju gitu loh. Itu sih kurang lebih kalau untuk pendapat saya ya mengenai hal itu. Boleh rokok dulu Bang. Oh iya, silakan sambil rokok dulu, santai. Rokoknya di bawah aja ya. Soalnya belum dapat sponsor Bang. Oh ya, ntar kita doain ya mudah-mudahan Amin. Poke Berpolitik bisa dapat sponsor lah. Amin Bang. Menurut Abang sendiri sudah benarkah MK yang memutuskan hal itu dari pembicaraan topik yang tadi? Menurut saya gini ya Bung, jujur saya cukup agak sedikit ini juga ya, kaget juga ya kagetnya. Kenapa itu? Jadi gini loh, Gimana nih? ketika menghadapi 2024 tiba-tiba ada beberapa gugatan yang diajukan ke MK. Dan menurut saya pribadi itu adalah mungkin cara pintas kali ya. Karena kan kita tahu sendiri, harusnya yang membuat undang-undang itu adalah DPR dan pemerintah. DPR Dan pemerintah, betul. Sedangkan MK sendiri telah menjelaskan bahwa isu konstitusi persyaratan usia minimum bagi seseorang untuk mencalonkan diri sebagai pejabat publik merupakan kebijakan hukum terbuka (open legal policy) pada
berbagai putusan MK terdahulu. Artinya gini loh Bu, artinya itu penentuan syarat usia minimum bagi pejabat publik merupakan kewenangan sepenuhnya pembentuk undang-undang, yaitu DPR dan pemerintah. Itu. Pada Undang-Undang 1945 memang tidak mengatur angka-angka untuk batas usia. Tidak ada. Makanya itu boleh diperbarui asalkan tujuannya benar. Asalkan tujuannya benar gitu loh Bu. Itu sih kalau menurut saya pribadi ya. Sekarang gini aja ya, mungkin kita sesuai temanya aja. Oke, adalah poin kecil. Kita bahas poin-poin kecilnya aja nih ya. Poin-poin kecilnya aja dari sini. Jadi saya tidak akan menyebut sebuah parpolnya maupun nama seseorang. Janganlah ya. Jangan. Oke, siap. Jadi menurut saya apa ya? Lucunya gini loh. Tercatat setelah Orde Baru jatuh itu kurang lebih ada 4 kali perubahan. 4 kali perubahan regulasi. Nah, pada saat Orde Baru jatuh, regulasi pemilu didasarkan pada Undang-Undang Nomor 3 tahun 1999. Pemilu berikutnya regulasi itu tidak lagi digunakan karena DPR dan pemerintah membuat 3 peraturan baru. 3 peraturan baru. Pada pemilu 2009, 3 regulasi tidak berlaku karena muncul perubahan baru terhadap ketiganya. Itu 2009 loh Bung. Dan ada lagi perubahan pada pemilu 2014 kecuali pada aturan tentang pemilihan presiden dan wakil presiden. Pada 2019 peraturan pada periode sebelumnya kembali tidak berlaku karena seluruh aturan tentang pemilu disatukan dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu. Dan yang mungkin menghebohkannya lagi, kita sudah menjelang pemilu di 2024. Iya. Dan ada lagi terjadi lagi. Waduh. Jadi kalau menurut saya pribadi, perubahan ini cerminan dari ketidakpuasan para aktor politik. Iya. Jujur aja, karena apa? Jadi ibaratnya gini Bu, seperti tergambar jelas bagaimana cara mereka mengamankan jalan mereka agar sesuai dengan yang mereka inginkan. Karena apa? Karena jika mereka mengatur tentang pemilihan, itu jelas mereka melanggar tentang demokrasi. Melanggar jelas tentang demokrasi. Tapi ya, bagaimana caranya mereka tidak melanggar, tapi mereka tetap pada jalur yang mereka inginkan. Ya disitulah mereka bisa buat dalam merubah peraturan tersebut. Seharusnya kita balik lagi, nah yang namanya demokrasi itu pemilihan yang bersih, jujur dan juga adil. Betul? Iyalah, betul. Iya, harusnya kan seperti Adil, itu. Tanpa ada intrik apapun dari para aktor politik maupun parpol-parpol penguasa dari berbagai sisi manapun, harusnya itu tidak ada. Harusnya biar kalau siapapun yang memenuhi persyaratan untuk mencalonkan presiden dan wakil presiden, silahkan, dan rakyat pun dipersilahkan untuk terbuka memilih, untuk bisa melihat benar-benar dengan jelas tanpa harus ada settingan dari sisi manapun. Itu loh yang harusnya terjadi. Iya benar. Ya sih, yang diminum. Siap Bang. Ayo. Ada kopi jadi Bang. Santai aja. Bisa aja. Iya. Sehat itu Bung. Sehat ya. Sehat. Ada pertanyaan lagi Bang? Silakan. Menurut pandangan Abang, apa sih sebenarnya tujuan dari perubahan? Nah, tujuan dari perubahan itu, sekarang mungkin kalau saya memandang dari sisi positifnya, yang saya bilang, mungkin diadakannya perubahan tersebut dengan tujuan salah satunya yaitu untuk mendapatkan umur yang ideal. Umur yang ideal bagi seorang pemimpin negara, karena mungkin di umur segitu kalau orang bilang itu lagi sedang-sedangnya seger, lagi sedang-sedangnya tangguh, umur segitu. Nah, sedangkan sebenarnya
kalau untuk kita bicara dewasa, dewasa itu tidak terpaut dengan umur. Iya. Mau berapapun Mau itu tidak ngaruh kalau emang di dalam dirinya tidak punya sifat kedewasaan. Iya. Itu sih menurut saya pribadi gitu ya. Mungkin dari faktor itulah makanya kenapa diadakannya tujuan untuk berubah ini. Seperti itu. Seperti itu. Tuh. Kita lanjut Bang ya. Siap. Pertanyaan yang terakhir ya. Apakah peraturan itu tidak bisa dipegang oleh semua pihak tanpa adanya terus-menerus perubahan dalam aturan capres dan cawapres? Oke. Itu menurut saya pribadi pertanyaannya cukup bagus ya. Soalnya gini, emang kita kalau melihat sebuah historinya itu lucu sekali. Lucu sekali. Kenapa itu bisa lucu? Jadi itu, Bang? lucunya tuh gini, pemilihan umum jadi seperti tidak punya dasar, tidak punya aturan yang ketat gitu loh. Ya emang dalam aturan harusnya emang fleksibel. Cuman masalahnya di sini, ini peraturan dibuat untuk menengahi mereka. Apa ini peraturan dibuat untuk memenuhi kebutuhan mereka? Ketika itu pertanyaannya, karena Iya. apa? Ya dirubah lagi gitu loh. Banyak perubahan ya. Betul sekali, banyak sekali perubahan. Dan sebenarnya aturan itu bisa disepakati, bisa dipegang oleh semua pihak asalkan semua pihak bersepakat menentukan apa yang menjadi aturan-aturan yang bisa dipakai untuk seterusnya tanpa ada perubahan. Itu sih Bu, menurut saya. Dari pertanyaan tadi itu, menurut Abang, takut ada lagi pendapat Abang yang lain? Ya pendapat saya sih gini ya, balik lagi ke dalam demokrasi. Demokrasi adalah sebuah kebebasan ya kan. Kebebasan harusnya demokrasi itu bersih, adil gitu. Jangan diselipkan sebuah intrik mau dari sisi manapun. Kalau berpacu terhadap itu harusnya para aktor politik maupun parpol penguasa yang ada di negeri kita itu tidak semena-mena, ataupun setiap kali mereka punya sesuatu kebutuhan itu mereka bisa menggugat, mereka bisa dengan seenaknya menggugat. Iya. Itu sih. Jadi kalau pesan saya sih, keinginan saya dan harapan saya, kenapa tidak dibikin aturan yang baru? Itu sih. Nah itu masalahnya. Kan pertanyaannya cuma dua tadi. Iya. Itu Iya. aturan dibuat untuk menengahi mereka apa untuk memenuhi kebutuhan mereka? Hanya itu kan pertanyaan itu ya. Ya mungkin lah. Terima kasih Bang Siap. Anta Siap. sudah mengasih. Insya Allah nanti kita sharing-sharing kembali. Siap. Ya, terima kasih Bang Anha. Siap, sama-sama Bung. Terima kasih kembali. Sukses dan sehat selalu. Lancarkan ini podcast. Amin, mudah-mudahan podcastnya berjalan lancar ya. Jadi sebenarnya senang juga sih ada podcast seperti ini. Kenapa? Jadi gini, nggak hanya orang tua yang bisa terjun ke dalam dunia politik, tapi kita sebagai anak muda pun kenapa tidak gitu loh. Kita bebas kok berpendapat, itu sudah diatur dalam undang-undang. Ya, mungkin lah. Demokrasi harusnya berjalan dengan bersih tanpa timpang tindih kepentingan para aktor politik. Karena ini tentang hak memilih secara adil tanpa dan ada intrik dari sisi manapun. Saya Alfian Asbi dan rekan saya Bang Anha. Siap. Saya pamit mengundurkan diri.